Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik lagi sama gue Bang Mas 99. Selamat pagi, sore, siang, malam, jam berapapun kamu nonton video ini, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Welcome to Lampung. Tabib pun. Yes, kata-kata tabib pun sering kita dengar di Provinsi Lampung. Yeah. Yeah. Kalau di Lampung artinya tabib pun itu adalah ucapan atau pengganti dari kata salam secara resmi. Misalkan kayak Om Swastiastu. Kalau di Lampung itu ada tambahan kata yakni tabib pun atau salam hormat. Lampung ini terdiri dari 13 kabupaten dan 2 kota madya. Lampung ini terletak di Pulau Sumatera. Di ujung Pulau Sumatera itu ada Provinsi Lampung dan terkenal dengan objek wisata yang indah serta menawan. Bahkan banyak film Indonesia yang tag di Lampung itu kayak Filosofi Kopi, Naked Travel, kemudian masih banyak lainnya yang itu melakukan tag di pantai yang ada di Lampung. Jadi berhentilah mengatakan Provinsi Lampung itu adalah kampung atau dunianya para penjahat dan mafia. I know banyak kasus pembegalan di Lampung. Bener memang, saya tidak memungkiri hal itu gitu. Tapi tidak semerta-merta semua itu terjadi hanya di Lampung saja. Setiap daerah saya rasa ada kejahatan. Karena kejahatan itu menurut saya terjadinya hampir semua itu karena adanya kesempatan. Karena saya tidak mau menjadikan konten ini sebagai konten rasis gitu kan. Jadi teman-teman silahkan buka mata dan hatinya masing-masing. Kembali ke topik pembahasan kita sesuai sama judul serta thumbnail yang saya buat, yaitu PMD panjang. Apa itu PMD? Apa itu panjang? Apa sih kok terkenal banget PMD ini? Bahkan ada salah satu tiktokers yang kontennya viral banget gara-gara bahas PMD. Jadi dia mengatakan bahwasanya saya kerja di PT PMD, dan PT PMD itu terletaknya di Panjang, dan PT PMD itu bergerak di bidang jasa. Halo, Hei, siapa namanya Mbak? Jaskia. Asli Lampung, Aku Bengkulu. bukan orang Lampung. Bukan. Ke Lampung ngapain? Aku kerja Kerjanya di mana? di PT PMD Panjang. PT PMD Panjang itu bergerak di bidang apa? Jasa. Jasa. Ya, kakaknya orang mana? Aku orang Palembang. Oh, Palembang. Untuk orang-orang Palembang, kalau mampir ke Lampung jangan lupa mampir ke PT PMD Panjang. Nah, semenjak video ini juga rilis, banyak komentar-komentar serta DM Instagram saya yang mengatakan, "Bang, tolong bahas tentang PMD. Bang, saya pengen tahu PMD. Bang, saya pengen tahu dong PMD itu sebenarnya tempat apa gitu." Lokalisasi pemandangan atau PMD di Panjang Kota Bandar Lampung atau ex PMD Kota Panjang Bandar Lampung. Yes, PMD adalah salah satu lokalisasi yang dilegalkan oleh pemerintah setempat. Atau PMD kalau di Lampung itu PMD itu singkatan dari pemandangan. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya PMD itu adalah tempat lokalisasi para pekerja seks komersial yang ada di Lampung yang sudah dilegalkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Jadi namanya tempat itu pemandangan, lokasinya itu di Panjang. Itu tempatnya para lelaki hidung belang berkumpul. Itu hampir setiap daerah punya lokalisasi masing-masing. Jadi artinya lokalisasi itu adalah suatu tempat yang dibatasi atau khusus untuk suatu ruang lingkup tertentu gitu. Jadi di setiap provinsi atau setiap daerah biasanya memang punya lokalisasi tempat partisipan seks inilah gitu. Kalau di Lampung itu punya pemandangan namanya, kalau di Bandung itu punya Saritem namanya, kalau di Semarang itu punya Eks Sunan Kuning namanya tempatnya gitu. Dan yang mau kita bahas sekarang adalah yang ada di Provinsi Lampung. Terus kalau itu lokalisasi berarti tempatnya itu rame bang, itu bener-bener rame, lokasinya itu ya sejatinya kayak ada beberapa gang. Kalau yang di PMD itu ada beberapa gang gitu. Jadi kita masuk di gang itu, namanya itu jalan apa gitu. Pokoknya ada gang Gapura gitu. Kita masuk ke situ. Nah, setelah kita masuk ke Gapura itu ada beberapa gang dan itu masing-masing gang ditunggu sama para pekerja seks komersial gitu. Ya sejatinya lokalisasi atau tempat hiburan malam gitu. Pasti di rumah-rumah atau di gang-gang itu banyak lampu kedap-kedip gitulah. Klip ya kayak pesta-pesta dugem-dugem gini gitulah, karaoke home karaoke gitulah. Dan di depan karaoke atau gang-gang itu banyak mbak-mbak yang duduk atau di pinggir jalan, bahkan di samping gang gitu nunggu para pasiennya, para hidung-hidung belang ini berkunjung. Selanjutnya dia nanya juga emang berapa tarifnya untuk berwisata seksual di PMD ini gitu.
relatif murahkah, terjangkaukah, atau memang benar-benar karena itu lokalisasi jadi pada mahal-mahal gitu. Jadi menurut gue, karena kalau kita katakan itu sudah sebagai tempat lokalisasi, artinya mereka sudah menjadikan itu obral. Lu tahu kan kalau obral itu artinya apa? Pasti itu murah-murah banget. Mungkin tergantung barang lah ya. Kalau barangnya semulus Syahrini atau Ashanty atau artis-artis yang pada cantik-cantik Ronda Rupawan itu ya mungkin mahal gitu. Karena gue kurang paham juga. Nah terlebih dari mungkin yang biasa-biasa aja itu murah. Cuman relatif worth it lah. Kalau namanya lokalisasi itu pasti nggak mungkin mereka adu harga. Ini ya gitu. Tapi ada satu cerita, gue pernah dapat cerita dari temen gue yang sengaja ke sana untuk pengen tahu doang tempat PMD ini di mana dan gimana dan suasananya seperti apa gitu kan. Jadi dia cerita sama gue dia pernah ke sana 3 kali berturut-turut. Ya maksudnya nggak hari ini, ntar malam, besok gitu nggak sih. Kayak bulan ini sekali, bulan depan sekali, bulan depannya sekali gitu. Nah pertama kali dia ke sana itu mengalami hal yang aneh tapi nyata gitu loh. Jadi dia bilang gue kesana jam 7 malam OTW dari rumah dia memang seputaran Bandar Lampung aja gitu. Nah, posisi pertama kali dia kesana itu memang nggak tahu dan dia masih usia muda lah. Masih SMP apa SMA gitu waktu itu dia cerita, SMA kayaknya deh. Baru-barunya dia naik 17 tahun mungkin ya, pengen tahu tempat hal-hal yang dunia malam gini. Dia main ke sana sama temennya. Dan anehnya dia pulangnya, padahal dia tahu jalan situ, paham jalan situ, pulangnya tahu-tahu kesasar sampai ke Bakau. Setelah sampai Bakau, kok kita sampai Bakau gitu kan? Padahal kan kita mau pulang. Akhirnya mereka putar balik lagi. Nah, hari pertama mereka tidak merasakan apa-apa ya, mungkin karena mereka capek dan terus ya udah sama-sama ngerasa aja udah gitu. Kemudian bulan berikutnya dia ganti temen lagi sama temennya yang lain mungkin kan. Dia main ke sana lagi. Dan lagi-lagi dia disasarkan entah ke arah mana, yang pasti bukan ke arah tujuan dia pulang. Setelah dia masuk ke sana, seharusnya pulangnya lewat kiri, dia tahu-tahu belok kanan gitu. Di situ dia mulai bertanya-tanya, kok gue setiap kesini kesasar gitu ya pulangnya gitu. Apa ini memang suatu keanehan ataukah memang ya ini kalau lu main ke tempat yang begini ya ini nih akibatnya gitu. Yang terakhir dia udah kerja dan dia bawa teman-teman kerjanya ke sana karena teman-teman kerjanya ini memang posisinya bukan orang Lampung dan mereka ingin berwisata seksual yang ada di Lampung gitu. Jadi diajaklah dia ke PMD ini. Setelah dia selesai karaoke bersenang-senang lah di dalam PMD itu, mereka pulang. Ya namanya dia sebagai orang Lampung, dia bawa tamu teman-temannya, ya dia yang pasti bawa kendaraannya. Ya teman-temannya cuma bisa diem aja gitu loh. Lagi-lagi dia malah ke Bakau, pengen nyebrang, entah kemana, gue juga nggak ngerti kenapa otak gue bagian ke sini, kata dia gitu. 3 kali gue ke sana dan 3 kali gue nggak pernah ngelakuin apa-apa, cuma nganterin temen gue dan pengen tahu doang gitu loh. Dan 3 kali juga gue disasarin. Dari situ gue nggak pernah lagi mau ke sana, gue takutnya nanti bakal ada akibat yang lebih fatal dari situ gitu. Putusan yang bener sih menurut gue kalau lu udah ngerasa 3 kali lu ke sana pasti disesatin, sedangkan hafal banget jalannya. Lu gak bakal kesana lagi, itu menurut gue keputusan yang baik gitu. Terus gimana dong suasana PMD itu kalau siang gitu. PMD itu kalau siang udah kayak gak ada kehidupan men. Di sana itu ya ibaratnya kayak rumah pemukiman warga begitu, cuma memang rumahnya itu kecil-kecil, padat banget kayak perumahan gitu. Cuma kalau siang ya sejatinya perumahan lah. Nah bedanya kalau di PMD itu siang mereka pada tidur semua, gak ada kehidupan, pokoknya pure. Itu tuh bener-bener kayak kota mati kalau siang. Tapi kalau kita malamnya ke sana itu udah kayak pasar malam dan banyak wanita-wanita berkeliaran di sana lah gitu. Informasi terkini adalah PMD Panjang ini sudah ditutup dan sudah tidak dilegalkan lagi. Tapi ada beberapa media yang mengatakan bahwasannya ex PMD Panjang ini masih beroperasi secara diam-diam. Maybe gue nggak tahu dan gue juga belum pernah berkunjung ke sana. Apakah di sana masih aktif kehidupan malamnya, hiburan malamnya, gue nggak tahu. Yang pasti gue buat konten ini hanya sebatas itu saja, menjelaskan ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke sana yang rumahnya jauh dari kota Bandar Lampung, nggak usah dilanjutin karena di sana udah tutup. Cuman kalau teman-teman penasaran pengen ke sana silahkan, karena ada beberapa media yang mengatakan bahwasanya di sana masih aktif secara diam-diam. Terserah ente, terserah teman-teman semua mau berkunjung atau tidak. Masalah tadi cerita mistis dari temen gue yang setiap berkunjung ke sana pasti disasarin pulangnya, itu benar-benar real terjadi. Dan itu nyata faktanya begitu.
Mungkin ketika dulu dia pertama ke sana belum cukup umur, dia ke sana lagi sudah cukup umur, dan dia ke sana lagi sudah dewasa. Artinya dia udah ya paham lah, gue 3 kali ke sana gitu, dan 3 kali juga gue disasarin sama setiap gue keluar dari gang ini pasti gue nggak mikirin gue mau pulang. Entah gue kemana, seharusnya gue belok kiri, gue belok kanan. Maybe kita nggak ada yang tahu. Yang pasti yang namanya berkunjung ke lokalisasi itu tidak baik untuk kita. Apalagi buat teman-teman yang di bawah umur gitu. Lokalisasi ini diciptakan untuk mereka memang yang benar-benar membutuhkan untuk menyalurkan nafsunya, yang mungkin memang pasangan tidak ada, dan mungkin memang ya maybe lah, gue juga takut membahas tentang ini secara detail karena sensitif banget, ilmu gue juga masih kurang, jadi sebatas itu saja. Buat teman-teman subscriber gue yang belum cukup umur, jangan datangin tempat ini, jangan cari tahu tentang tempat ini, dan cukup jadikan ini sebagai pengetahuan umum kamu aja. Anyway, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan gue sekarang lagi pengen bikin konten sesuai sama request teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman pengen request pembahasan apa selanjutnya, silahkan komentar di sosial media gue, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Itu semua username-nya Bakmat99. Silahkan. Jangan lupa subscribe yang sudah setia sama gue. Terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.